Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sylvia Ridwanti. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan ekonomi pendidikan. Ada 5 topik yang ingin saya bahas. Yang pertama, pengertian landasan ekonomi pendidikan. Yang kedua, hubungan ekonomi dengan pendidikan. Yang ketiga, fungsi produksi dalam pendidikan. Yang keempat, fungsi dan peran pendidikan. Dan yang terakhir, efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Baik, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengertian landasan ekonomi pendidikan. Landasan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah foundation, yang dalam bahasa Indonesianya yaitu pondasi. Pondasi merupakan suatu bagian yang penting untuk membuat suatu bangunan berdiri tegak, kokoh, serta kuat. Sementara itu, menurut S. Wojowasito, landasan adalah alas atau pondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Selanjutnya yaitu ekonomi. Menurut bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu eikos dan nomos. Eikos memiliki arti rumah tangga dan nomos memiliki arti aturan. Artinya ekonomi adalah aturan-aturan yang mengurus urusan rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan memiliki banyak sekali arti, yang salah satunya pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok untuk usaha mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, dapat dikatakan bahwa landasan ekonomi pendidikan adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pengembangan pendidikan dilihat dari tujuan, situasi, dan kebutuhan yang ingin diperoleh. Yang kedua yaitu hubungan ekonomi dengan pendidikan. Hubungannya yaitu manusia merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, serta membangun organisasi sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga yaitu fungsi produksi dalam pendidikan. Ada 3. Yang pertama itu fungsi produksi administrator. Inputnya yaitu prasarana dan sarana belajar, perlengkapan belajar di sekolah, buku-buku pelajaran, barang-barang yang habis terpakai, dan waktu guru bekerja. Untuk outputnya yaitu berbagai bentuk layanan untuk memproses peserta didik dalam menghitung SKS dan lamanya peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu ada fungsi produksi psikologi. Yang dipandang input dari fungsi produksi psikologi yaitu sama seperti pada fungsi produksi administrator. Untuk outputnya yaitu semua bentuk hasil belajar siswa yang mencakup peningkatan kepribadian, pengarahan dan pembentukan sikap, penguatan kemauan, peningkatan estetika, penambahan pengetahuan ilmu dan teknologi, penajaman pikiran, dan peningkatan keterampilan. Yang ketiga yaitu peran ekonomi pendidikan. Untuk inputnya yaitu semua biaya pendidikan, semua uang yang dikeluarkan secara pribadi untuk keperluan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu uang yang mungkin dihasilkan lewat bekerja selama kuliah atau belajar. Untuk outputnya yaitu tambahan penghasilan peserta didik jika sudah tamat dan bekerja. Dan jika belum pernah bekerja, maka outputnya adalah gaji yang diterima jika sudah tamat dan bekerja. Yang keempat yaitu ada peran dan fungsi pendidikan. Fungsi ekonomi dalam pendidikan yaitu untuk menunjang kelancaran proses pendidikan. Di sini, peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Dan yang kelima itu ada efisiensi dan efektivitas dana pendidikan. Yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan yaitu dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi
dan layanan pendidikan yang telah direncanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana secara efektif adalah bila dengan dana tersebut, pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan efisiensi pendidikan karena dana pendidikan sangat terbatas, Departemen Pendidikan seringkali mengalami kebocoran dana. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan tingkat efisiensi pendidikan yaitu yang pertama penggunaan uang, yang kedua proses kegiatan, dan yang terakhir hasil kegiatan. Efektivitas pendanaan untuk memilih alternatif pemrosesan yang terbaik. Yang pertama, untuk alternatif-alternatif yang belum diuji coba atau dengan asumsi sama-sama efektif, maka alternatif yang akan dipilih adalah yang memakai biaya paling kecil. Yang kedua, untuk alternatif-alternatif yang sudah diuji coba sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing, maka alternatif yang akan dipilih adalah yang memiliki angka hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.